Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan berisi tentang bagaimana memaknai kasih karunia Tuhan. Ketika bangsa Israel telah menduakan Tuhan dengan membuat lembu emas, lembu tuangan dengan perhiasan mereka, maka Allah tidak mau lagi berjalan bersama dengan mereka. Tetapi bukan berarti Allah diam saja terhadap bangsa itu. Nyatanya Dia memberikan malaikat berjalan bersama mereka. Namun di sini kita mau lihat bagaimana sikap Musa melihat apa yang terjadi dengan situasi di mana Tuhan menyembunyikan dirinya dari hadapan bangsa pilihan. Musa yang adalah pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang Israel, bersyafaat kepada Tuhan terhadap bangsanya. Kita telah membaca dan dapat membaca bagaimana Tuhan tidak mau bergabung dengan bangsa itu dengan membuat kemah terpisah di luar kemah yang telah ditentukan oleh Tuhan sebelumnya. Itu menandakan bahwa sama seperti bangsa-bangsa lain yang membuat dewa mereka begitu jauh dari mereka, begitulah keadaan itu jauh dari hadapan Tuhan. Namun bukan berarti bangsa itu tidak boleh menemui Tuhan. Melalui perantaran Musa, mereka boleh bertemu dengan Tuhan. Sehingga kita dapat melihat bagaimana betapa akrabnya Musa dengan Allah. Namun dalam teks ini Musa berkata bahwa dia tidak mau memimpin bangsanya jika Tuhan tidak bersama dengan mereka. Dalam artian bahwa Musa memohon kepada Tuhan belas kasih Tuhan terhadap bangsanya, bahwa bukan malaikat tetapi Tuhan sendirilah yang harus menuntun bangsa itu. Musa juga menyadari bahwa tanpa Tuhan, dia tidak akan bisa memimpin bangsa yang tegar tengkuk itu. Tanpa Tuhan, dia tidak akan bisa berjalan memimpin bangsa itu ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan. Nah, melalui teks ini juga kita dapat melihat Musa memohon agar Tuhan berkenan mengingat janjinya kepada bangsa itu, bahwa dia akan senantiasa menyertai bangsa Israel. Dan selanjutnya Musa meminta tanda kepada Tuhan. Bagaimana dia yakin bahwa Tuhan menyertainya? Melalui apa yang Musa sampaikan, kita juga dapat melihat ke dalam diri kita. Ketika kita merasa berdosa di hadapan Tuhan, ketika kita menduakan Tuhan, ketika kita melupakan Tuhan, Tuhan mungkin terlihat seperti menyembunyikan wajahnya daripada kita. Tetapi yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya saja ketika kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan, mari cepat kembali kepadanya. Karena ada masanya di mana Tuhan tidak mau lagi untuk ditemui seperti apa kata Yesaya. Dan mohonkan pengampunan terhadap apa yang telah kita lakukan. Dalam diri Yesus Kristus kita telah menerima penebusan. Maka berdoa kepada Tuhan dalam nama Yesus. Lakukan dosa kita di hadapannya, mintalah penyertaan-Nya. Doa syafaat kita juga boleh kita panjatkan untuk orang-orang di sekitar kita yang kita lihat telah melakukan banyak kesalahan. Maka belas kasih Tuhan itu akan senantiasa nyata bagi orang-orang yang menginginkannya. Bahkan sebenarnya belas kasihan Tuhan itu dinyatakan kepada setiap orang. Persoalannya kita mau atau tidak menerimanya. Selanjutnya, bagaimana respon Tuhan menanggapi permohonan dari Musa? Ternyata yang terjadi saudara-saudari, Tuhan tidak mengabaikan doa Musa. Dia mengabulkan permohonan Musa. Yang pertama sekali kita dapat melihat Tuhan mendengar. Tuhan mendengar seruan Musa. Dia tidak menutup telinganya terhadap orang-orang kudusnya. Dia tidak menutup telinganya untuk orang-orang yang mengharapkan kehadirannya. Bahkan dia mengatakan bahwa dia akan menyertai bangsa itu. Dia akan menjadikan apa yang Musa harapkan tentang bangsa itu. Saudara-saudari,
yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya selanjutnya kita dapat melihat bahwa ketika Musa memohonkan tanda, Tuhan tetap memberikan tanda itu kepada Musa. Itu berarti Tuhan menjawab. Dia tidak hanya sekedar mendengar, tetapi Tuhan menjawab doa-doa Musa. Nah, selanjutnya kita juga dapat melihat bahwa Tuhan mengabulkan doa sesuai dengan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan oleh si Musa. Kalau Musa menginginkan kemuliaan Tuhan dinyatakan, ditunjukkan, maka Tuhan tunjukkan kemuliaan itu. Tetapi ketika diminta tentang bagaimana Tuhan benar-benar menyatakan wajahnya, menyatakan dirinya di hadapan Musa, maka sebagai Allah yang penuh pengasih dan penyayang, Dia tidak mau manusia itu celaka ketika melihat kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Karena Allah adalah kudus, sementara manusia adalah makhluk yang berdosa. Secara surga dan dunia, manusia dan Allah akibat dosa Adam telah mengalami maut, keterpisahan dengan Allah dan kehilangan imago Dei Allah, sehingga membuat manusia itu jauh dari Allah dan bahkan tidak boleh menatap Allah. Manusia yang terbatas, manusia yang tidak sempurna, tidak mampu menahan kemuliaan sinar wajah Allah yang begitu sempurna. Dan mata manusia yang tidak sempurna itu belum bisa melihat kesempurnaan Allah selama masih ada di dunia. Itu menyatakan bahwa Allah yang sempurna itu adalah rahasia. Rahasia dalam arti bahwa itulah yang menjadi pengharapan orang-orang percaya, di mana ketika tiba waktunya nanti, maka orang-orang percaya di surganya kelak akan sangat bersuka cita melihat apa yang selama ini belum bisa kita lihat, yang ada dalam diri Bapa, kesempurnaan yang sejati yang bukan saat ini dapat diperlihatkan, tetapi kekekalan itu akan dinyatakan. Nah, kesempurnaan Allah juga bisa kita lihat, bahkan telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai gambar Allah yang sempurna, sebagai manusia yang seutuhnya, yang melepaskan manusia dari dosa-dosa. Kitab Rom menyebutkan bahwa melalui satu pelanggaran, dunia telah jatuh ke dalam dosa, pelanggaran yang dilakukan oleh Adam. Tetapi melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus, maka kasih karunia Tuhan dinyatakan kepada setiap orang yang mau menerimanya, tentunya seperti masakan yang dihidangkan. Kita tidak tahu bagaimana rasanya masakan itu, apakah enak atau tidak, jika kita tidak mau mengambil dan menikmatinya. Begitu juga dengan kasih karunia Tuhan yang dinyatakan kepada setiap orang yang bersifat universal. Jika seseorang itu tidak mau mengambil kasih karunia Tuhan, maka keselamatan itu tidak akan pernah ia miliki. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang hendak kita lihat melalui pengalaman Musa yang berdoa untuk bangsa Israel, yang memohon perlindungan Tuhan? Yang pertama, sebagai manusia yang terbatas, kita akan selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan memang memakai orang-orang di sekitar kita. Tuhan memang memakai orang-orang di sekeliling kita untuk membantu kita. Tetapi ketahuilah, pertolongan yang sejati bukan pada manusia, tetapi sumber pertolongan sesungguhnya hanya ada dalam Tuhan. Keterbatasan manusia itu menyatakan bahwa kita ini lemah dan membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu berserulah kepada Tuhan, minta penyertaannya, pertolongannya. Dia adalah jalan, Dia adalah solusi dari setiap persoalan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Yang kedua, jika kita berdosa di hadapan Tuhan, mari akui dosa-dosa kita. Dia adalah pengasih dan penyayang, penuh kasih karunia Tuhan bagi orang-orang yang mau untuk menerima kasih-Nya. Seberat dan sebesar apapun dosa kita, mungkin kita mengabaikan Tuhan, mungkin bahkan kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan harta kita, bahkan sampai pada tahap di mana kita menduakan Tuhan dengan mengandalkan pikiran kita, mendewakan uang, menghambakan kejayaan, kemakmuran, harta dan sebagainya. Ketika kita menyadari ada suara Tuhan berseru dalam hati kita yang lemah lembut, maka dengarkan itu dan kembali kepadanya, berdoa. 1 Yohanes 1 ayat 9.
akui dosa-dosa kita, karena Dia adalah setia dan adil. Jangan tunggu hukuman Tuhan, tetapi tunggulah engkau datang ke hadirat Tuhan, mengakukan dosa-dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh darahnya kita boleh disembuhkan, kita boleh dipulihkan, kita boleh dihapuskan dosa-dosa kita, dan kita boleh menjadi anak-anak kerajaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita belum sempurna memahami kesiapaan Tuhan, siapa Tuhan dalam hidup kita, melalui proses-proses kehidupan yang berusaha memurnikan iman kita, mari tetap percaya bahwa kemuliaan Tuhan itu, kekudusannya itu akan sangat memberkati kita, akan sangat menyertai kita. Jika kita sadar bahwa kita yang terbatas sungguh membutuhkan Tuhan. Dalam diri Yesus Kristus kita telah dipulihkan, hubungan yang telah rusak dengan Allah telah dipulihkan. Maka dari itu, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam pengharapan yang daripada Tuhan, sehingga dalam setiap proses kehidupan kita menyadari kita sangat memerlukan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak dapat berjalan sendiri seperti bangsa itu yang telah mengabaikan Tuhan. Meskipun demikian, tetap Tuhan memberikan pertolongannya melalui malaikat. Tetap meskipun tidak di dalam kemah itu, Tuhan tetap menyertai mereka dengan tiang awan dan api. Meskipun melalui Musa, mereka tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan sesungguhnya seberat apapun dosa kita, jika kita sadar kita manusia yang berdosa, kita mengaku di hadapan Tuhan, maka dalam nama Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita itu, kita telah disucikan dengan darahnya, dan kita telah dipulihkan dari segala kelemahan kita, keberdosaan kita, dan kita telah mengalami rekonsiliasi baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Saudara-saudara kasih yang selanjutnya disebutkan, mari tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan, karena hanya dengan hidup di dalam kasih karunia Tuhan kita menyadari tidak ada yang perlu disombongkan di dunia ini, karena kemuliaan yang ada dalam diri kita adalah kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri kita sendiri. Kemampuan kita, apapun yang kita lakukan, kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Jika tidak, maka semua itu akan dikalikan dengan penuh. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati.